Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan, nama saya Yogi Juniadi SPD, guru di SDN 1 Wonoharjo, Korwil Bidik Kecamatan Rowokeleng, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja secara daring pada kelas 6 SDN 1 Wonoharjo. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku? Sehat semuanya? Sehat ya? Ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan 3M agar kita terhindar dari COVID-19. Ya, baik anak-anakku, Pak Guru akan mengecek presensi kehadiran terlebih dahulu. Al-Fatimatu Zahro, Asana Putri Azahra, Bagas Ardiansyah, Dewi Suci Rahmadani, Hadir Pak. Dia Ayu Pitaloka, Hadir Pak. Dwi Nur Yatima, Hadir Pak. Ebiela, Hadir Pak. Eva Yulianingsih, Hadir Pak. Fajar Rahino, Hadir Pak. Febri Budiman, Hadir Pak. Iman Setiabudi, Hadir Pak. Irfan, Hadir Pak. Junior Raditya Wijaya, Hadir Pak. Marsha Dwi Astari, Hadir Pak. Mai Bodi Dharma, Pak. Meina, Hadir Pak. Nauli Silva Sarifah, Hadir Pak. Novita Amelia, Hadir Pak. Safitri, Hadir Pak. Dikit Satrio, Hadir Pak. Siti Nur Anissa, Hadir Pak. Tito, Hadir Pak. Vidi Saputra, Hadir Pak. Waris Setio Pamuji. Hadir Pak. Ya, hadir semua pada hari ini ya. Iya Pak. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pada pembelajaran kali ini kita diberi kelancaran. Tadi yang hadir di kelas virtual kelompok 6, kelompoknya Mbak Marsha. Silakan Mbak Marsha memimpin doa hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak, berdoa, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Marsha yang telah memimpin doa. Ya, baik anak-anakku, apakah kalian sudah menyiapkan peralatan tulis hari ini? Bahan ajar dan LKPD sudah dipersiapkan? Sudah ya? Ya. Baik anak-anakku, apakah kalian tadi sudah membiasakan literasi membaca? Sudah ya? Membaca bagus sekali. Ya, baik anak-anakku, Pak Guru akan merefresh pembelajaran yang kemarin. Apakah kalian masih ingat bentuk kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN? Apa saja ayo kemarin? Kerjasama di sektor industri. Kerjasama di sektor industri. Ya, kerjasama di kawasan perdagangan bebas. Ya, bagus sekali kalian masih mengingat pembelajaran yang kemarin. Baik anak-anakku,
Pak Guru akan share screen dulu. Ya, Pak Guru sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian MEA. Yang kedua, menganalisis pengaruh MEA bagi Indonesia. Yang ketiga, menganalisis manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN. Yang keempat, mempresentasikan hasil diskusi tentang pengaruh dan manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN. Yang kelima, diharapkan kalian mampu menganalisis informasi penting yang perlu dicantumkan dalam pengisian formulir pengiriman barang. Yang keenam, mengisi atau menulis formulir pengiriman barang. Dan yang terakhir, diharapkan kalian mampu mempresentasikan hasil diskusi tentang informasi penting yang perlu dicantumkan dalam pengisian formulir pengiriman barang. Baik anak-anakku, agar kalian lebih semangat, mari kita melakukan tepuk semangat terlebih dahulu. Sudah siap? Silakan dinyalakan speakernya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, bagus sekali. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk memupuk rasa cinta tanah air kita. Ya, baik anak-anakku, kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu pada tema 5, wirausaha, subtema 3, ayo berwirausaha, pembelajaran 1 untuk muatan pelajaran IPS dan Bahasa Indonesia. Ya, baik anak-anakku, silakan perhatikan gambar berikut. Apa yang kalian ketahui tentang MEA? Ya, masyarakat ekonomi ASEAN. Baik anak-anakku, silakan nanti bersama kelompok kalian menganalisis apa saja pengaruh MEA bagi Indonesia dan apa saja manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara di ASEAN. Silakan nanti kalian berdiskusi berkelompok. Ya, setiap kelompok nanti silakan membagi tugas anggotanya. Nanti ada yang jadi sekretaris, penulis, ada yang menjadi presenter atau mempresentasikan. Ya, sudah dibentuk kelompok ya anak-anakku ya? Baik, kalau sudah dibentuk kelompok, sekarang mari sebelum kalian berdiskusi, kalian perhatikan tayangan video berikut. Banyak di antara kita yang masih belum mengetahui tentang apa itu MEA. Untuk itu, mari kita cari tahu tentang apa itu MEA. MEA adalah sistem pembentukan pasar tunggal yang berada di kawasan Asia Tenggara yang telah dimulai pada akhir tahun 2015 dan sudah mulai berjalan dengan efektif sejak awal Januari 2016. Nantinya, suatu negara bebas menjual belikan barang dan jasa dengan mudah seluruh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. MEA juga bisa menjadikan pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan tenaga profesional lainnya menjadi lebih dinamis dan bisa menjadi tenaga profesional di negara-negara ASEAN tanpa proses yang berbeda. Bagi Indonesia sendiri, MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Keuntungan besar bagi negara Indonesia ada pada sumber daya alam yang sangat melimpah untuk mengekspor ke negara-negara di Asia Tenggara.
Pilihan tepat bagi warga negara Indonesia adalah kita harus menyerang, bukan bertahan. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi penonton di negara sendiri. Kita harus bisa membuktikan bahwa sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan tenaga kerja di Indonesia juga memiliki kualitas yang bisa bersaing di kalangan Asia Tenggara. So, tunggu apa lagi? Mari kita dukung dan bergabung menjadi masyarakat ekonomi ASEAN. Baik anak-anakku, kalian sudah menyaksikan tayangan video tadi. Silahkan kalian analisis apa saja pengaruh MEA bagi Indonesia dan apa saja manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Silakan anak-anakku kalian berdiskusi. Pak Guru beri waktu 5-10 menit. Ya, cukup ya anak-anakku ya? Ya, silakan dimulai berdiskusinya. Ya, apakah sudah selesai anak-anakku? Sudah. Ya, sudah ya. Baik. Silakan kalian presentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 2 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan hasil diskusi dari kelompok 2. 1. Apa yang kamu ketahui tentang MEA atau masyarakat dan merupakan perdagangan bebas yang memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara di kawasan ASEAN. 2. Apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Jelaskan. Hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA adalah meningkatkan kualitas barang agar layak bersaing dengan barang asing. 3. Apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di MEA? Hal yang disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu berpartisipasi di MEA adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing dengan tenaga asing. 4. Sebagai pelajar, apa yang harus kamu lakukan mulai saat ini agar nanti ketika sudah menyelesaikan pendidikan mampu ikut berpartisipasi di MEA? Sebagai pelajar, kita harus belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh agar bisa menjadi pribadi yang unggul dan berdaya saing tinggi di era MEA. 5. Apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Manfaat MEA bagi Indonesia dan negara ASEAN lainnya adalah seluruh negara dapat menjual barang dengan mudah, menciptakan jutaan lapangan kerja baru, dan meningkatkan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. Demikian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, bagus sekali kelompok 2. Ya, sekarang kita lanjutkan ke kelompok 4. Kelompok 4 sudah siap? Sudah. Ya, kalau sudah siap, kelompok 4 dipersilakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4. 1. Apa yang kamu ketahui tentang MEA? MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan perdagangan bebas yang memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara di kawasan ASEAN. 2. Apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Jelaskan. Hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA adalah meningkatkan kualitas barang agar layak bersaing dengan barang asing. 3. Apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di MEA? Hal yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu berpartisipasi di MEA adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. 4. Sebagai pelajar, apa yang harus kamu lakukan mulai saat ini agar nanti ketika sudah menyelesaikan pendidikan mampu ikut berpartisipasi di MEA?
Sebagai pelajar, kita harus belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh agar bisa menjadi pribadi yang unggul dan berdaya saing tinggi di era MEA. 5. Apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Manfaat MEA bagi Indonesia dan negara ASEAN lainnya adalah seluruh negara dapat menjual barang dengan mudah, menciptakan jutaan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. Demikian presentasi hasil dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, keren sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, bagus sekali. Ya, selanjutnya kelompok 5. Kelompok 5 sudah siap? Sudah. Ya, kelompok 5 dipersilakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hasil diskusi dari kelompok 5. 1. Apa yang kamu ketahui tentang MEA? MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan perdagangan bebas yang memungkinkan suatu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara di kawasan ASEAN. 2. Apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Jelaskan. Hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA adalah meningkatkan kualitas barang agar layak bersaing dengan barang asing. 3. Apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di MEA? Hal yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu berpartisipasi di MEA adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. 4. Sebagai pelajar, apa yang harus kamu lakukan mulai saat ini dan nanti ketika sudah menyelesaikan pendidikan mampu ikut berpartisipasi di MEA? Sebagai pelajar, kita harus belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh agar bisa menjadi pribadi yang unggul dan berdaya saing tinggi di era MEA. 5. Apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya adalah dapat menjual barang dengan meningkatkan jutaan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan 60 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. Demikian hasil diskusi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Keren sekali kelompok 5, jawabannya lengkap sekali. Ya, baik. Untuk sesi 1 sudah cukup. Pak Guru evaluasi dulu. Untuk kelompok 2, 4, dan 5 sudah sangat bagus sekali mempresentasikannya. Hasil analisisnya juga keren sekali. Semuanya sudah bagus. Ya, tepuk tangan untuk kelompok yang tampil di sesi 1. Ya. Baik anak-anakku, mari kita lanjutkan. Silakan perhatikan gambar semuanya anak-anakku. Ya, perdagangan di pasar bebas MEA akan meningkatkan arus barang dan jasa. Tahukah kamu bahwa banyak usaha kecil dan menengah mengirim barang-barang mereka kepada konsumen menggunakan jasa kurir? Sebelum barang dikirim kepada konsumen, biasanya penjual mengisi formulir terlebih dahulu. Ya, jadi kalian kalau mengirim barang, itu siapa yang akan mengirimkan barangnya anak-anakku? Sudah nampak anak-anakku? Sudah ya? Ya, jadi dalam pengisian formulir, kalian harus mengisikan data pengirim, data penerima, dan lain-lain. Ya, silakan nanti kalian bersama kelompok kalian analisis informasi apa saja yang perlu dicantumkan dalam pengisian formulir barang. Kemudian silakan kalian analisis hal-hal apa saja
yang akan terjadi jika kalian tidak mengisi informasi tersebut. Silakan kalian berdiskusi kembali. Ya, Pak Guru beri waktu 5 menit cukup ya? Ya, oke. Sudah selesai anak-anakku? Sudah ya? Ya. Ada yang belum atau sudah semua? Sudah semua. Kelompok 4 sudah belum? Sudah. Kelompok 6 sudah siap ya? Sudah. Ya, kelompok 6 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 6. 1. Apa saja informasi penting yang tercantum dalam pengiriman barang? Informasi yang penting tercantum dalam pengiriman barang yaitu data penerima dan pengirim barang yang meliputi nama, alamat, kode pos, dan nomor telepon, tanggal pengiriman, tanda tangan pengirim dan petugas. 2. Mengapa kita perlu mencantumkan kode pos dalam formulir pengiriman barang? Kita perlu mencantumkan kode pos untuk mempermudah kurir dalam pengiriman barang. 3. Apa yang terjadi jika alamat penerima barang tidak ditulis dengan lengkap? Jelaskan. Jika alamat penerima barang tidak ditulis dengan lengkap, maka kurir akan kesulitan menemukan alamat si penerima yang dapat mengakibatkan barang tidak sampai ke tangan penerima. 4. Mengapa kita perlu mencantumkan nomor telepon pengiriman dan penerima dalam formulir tersebut? Kita perlu mencantumkan nomor telepon pengiriman dan penerima agar kurir dapat menginformasi kesesuaian barang dan alamat atau menghubungi penerima ketika alamat tak kunjung ditemukan. Demikian hasil diskusi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Ya, bagus sekali kelompok 6, jawabannya lengkap. Ya, kita lanjutkan ke kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap apa belum? Sudah. Ya, kelompok 1 dipersilakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Apa saja informasi penting yang tercantum dalam pengiriman barang? Informasi penting yang tercantum dalam pengiriman barang yaitu data penerima dan pengirim barang yang meliputi nama, alamat, kode pos, dan nomor telepon, tanggal pengiriman, tanda tangan pengirim, dan 2. Mengapa kita perlu mencantumkan kode pos dalam formulir pengiriman barang? Kita perlu mencantumkan kode pos untuk mempermudah kurir dalam mengirimkan barang. 3. Apa yang terjadi jika alamat penerima barang tidak dijelaskan? Alamat penerima barang tidak ditulis dengan lengkap, maka kurir akan kesulitan menemukan alamat si penerima yang dapat menjelaskan barang tidak sampai ke penerima. Maka kita menginginkan menjelaskan pengirim dan penerima yang formulir tersebut. Kita perlu mencantumkan telepon pengirim dan penerima agar kurir dapat menikmati pembelian barang alamat atau menghubungi penerima dan
kelompok Nabi Imran ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, bagus sekali kelompok 1. Cuma tadi terhalang oleh sinyal ya. Sepertinya sinyalnya putus-putus. Mungkin jaringannya jelek ya. Ya, kita lanjutkan ke kelompok 3. Kelompok 3 sudah siap? Siap. Siap ya? Baik. Kelompok 3 dipersilakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. 1. Apa saja informasi penting yang tercantum dalam pengiriman barang? Informasi penting yang tercantum dalam pengiriman barang yaitu 1. Data penerima dan data barang yang meliputi nama, alamat, kode pos, dan nomor telepon. 2. Tanggal pengirim. 3. Tanda tangan pengirim dan petugas. 2. Mengapa kita perlu mencantumkan kode pos dalam formulir pengiriman barang? Kita perlu mencantumkan kode pos untuk mempermudah kurir dalam mengirim barang. 3. Apa yang terjadi jika alamat penerima barang tidak ditulis dengan lengkap? Jelaskan. Jika alamat pengirim barang tidak ditulis dengan lengkap, maka kurir akan kesulitan menemukan alamat si penerima yang dapat mengakibatkan barang tidak sampai ke tangan penerima. 4. Mengapa kita perlu mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima dalam formulir tersebut? Kita perlu mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima agar kurir dapat menginformasi kesusian barang dan alamat atau menghubungi penerima ketika alamat tak kunjung ditemukan. Demikian hasil presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, bagus sekali, keren sekali kelompok 3, sangat jelas, keren. Ya, Pak Guru evaluasi dulu untuk kelompok yang tampil di sesi 2. Kelompok 6, kelompok 1, dan kelompok 3. Semuanya sudah keren-keren semua, sudah bagus semua. Hasil analisisnya sudah keren-keren semua. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang tampil di sesi 2. Baik anak-anakku, mari kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama, tentang MEA, pengertian MEA. MEA itu apa anak-anakku? Masyarakat ekonomi ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN. Merupakan perdagangan bebas yang iya, bagus sekali. Kemudian yang kedua, manfaat MEA apa saja anak-anakku? Seluruh negara dapat menjual barang dengan mudah. Yang kedua, menciptakan tangan lapangan kerja baru. Yang ketiga, meningkatkan ya, bagus sekali. Mari kita rapatkan pembelajaran hari ini. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Kalian belajar apa saja hari ini? Yang pertama tentang apa tadi? Tentang MEA. Yang kedua tentang apa tadi? Formulir pengiriman. Apa yang sudah kamu pahami dengan baik tentang MEA? Sudah paham? Sudah paham. Tentang formulir pengiriman barang sudah paham? Ya. Apa ada yang belum kalian pahami? Sudah paham. Sudah paham ya? Ya, kalau sudah paham,
agar lebih paham lagi kalian harus rajin membaca. Ya, baik anak-anakku, sekarang silakan kalian mengisi formulir pengiriman barang yang sudah dibagikan Pak Guru, diisi secara mandiri ya. Diisi sesuai data kalian. Ya, ada yang bertanya? Silakan. Pak, saya mau bertanya. Ya, siapa ini yang bertanya? Melina, Melina, ya silakan Mbak Melina, bertanya apa? tanggalnya diisi tanggal berapa? Oh, untuk tanggalnya. Tanggalnya diisi tanggal sekarang. Sekarang tanggal berapa anak-anakku? 18. Ya, diisi tanggal 18. Paham ya? Ya. Ada yang bertanya lagi? Mau bertanya. Oh iya, Mbak Marsha, silakan. Bertanya apa Mbak Marsha? Yang tanda tangannya bagaimana ya, Pak? Yang tanda tangan yang sebelah. Oh, yang petugas. Yang tanda tangan petugas diisi nama Pak Guru. Ya. Terima kasih infonya. Ya, diisi nama Pak Guru. Besok Pak Guru yang akan tanda tangan. Ada lagi yang bertanya? Tidak. Sudah cukup jelas ya? Ya, silakan dimulai. Ya, dimulai mengisi formulir. Silakan. Sudah selesai semuanya ya? Ya, kalau sudah selesai semuanya, silakan kalian kerjakan evaluasi mandiri. Soal dapat kalian akses melalui link berikut atau melalui scan kode QR berikut. Bisa kalian akses pada lembar LKPD. Dan untuk formulir yang telah kalian isi besok dikumpulkan pada saat school visit. Bisa dipahami anak-anakku? Ya, baik anak-anakku, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa dahulu sebelum menutup pembelajaran hari ini. Oh ya, Pak Guru sampaikan dulu, kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini pada pembelajaran kedua pada hari yang akan datang. Ya, silakan yang memimpin doa hari ini dari kelompok 5, Mas Sigit Satrio, dipersilakan memimpin doa. Ayo yang lain, bersiap untuk berdoa yang lain. Berhenti menulisnya. Ya, silakan. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anakku telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan pembelajaran kedua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jaga kesehatan selalu anak-anakku. Sampai jumpa.